Yusarsif yang akan menahan Benjamin di Mesir mempunyai ide agar para saudaranya tidak mencurigainya. Dia kembali mengingat di saat kecil dulu saat dijadikan budak oleh Faikah saat mencuri sabuk dari Nabi Ishak menjadi idenya untuk menahan Benjamin di Mesir. Ketika Bani Israel akan meninggalkan Mesir, datanglah Rudamun bersama dengan para pengawal menghentikan mereka semua. Rudamun mengatakan jika telah terjadi pencurian dan dia menuduh salah satu orang dari Kanaan-lah pelakunya. Rudamun menyuruh sang pencuri agar segera mengaku agar masalah ini cepat terselesaikan. Mereka pun menyangkal jika mereka datang hanya untuk membeli gandum, tidak untuk mencuri. Rudamun lalu menanyakan, jika memang dia menemukan barang curiannya pada mereka, apa hukuman yang layak untuk si pencuri? Yusarsif juga menyarankan jika dia akan memakai hukum yang berlaku di masyarakat Kanaan, yaitu barang siapa yang mencuri barang milik seseorang, maka seseorang itu berhak memperbudaknya selama 4 tahun. Setelah mendengar hukuman itu, Rudamun pun langsung mengecek barang bawaan mereka satu persatu. Ketika sedang diperiksa, penjaga menemukan piala milik Yusarsif ada di gandum milik Benjamin. Hal itu membuat semua orang Kanaan terkejut, terlebih lagi Bani Israel yang tak menyangka jika Benjamin telah mencuri. Benjamin pun langsung dimarahi oleh kakak-kakaknya jika dia telah berbuat keterlaluan kepada bendahara Mesir yang telah memperlakukan mereka dengan baik. اللعنة عليك بنيامين. هذا هو ثواب عزيز مصر. لماذا أدخلت علينا هذا العار؟ لماذا؟ Tak berselang lama, datanglah Yusarsif dan menanyakan, apakah ini balasan dari kebaikannya kepada mereka semua? Yahuda langsung mengatakan, jika tidak aneh jika Benjamin mencuri, sebab kakaknya juga dulu adalah seorang pencuri. Dia juga dulu mencuri sabuk dari kakek mereka saat kecil. Yusarsif yang mendengarnya malah balik mencaramai mereka, karena hanya Allah lah yang tahu kebenaran tuduhan ini atas saudara mereka. Setelah Benjamin dibawa pergi oleh Yusarsif, Bani Israel mulai kebingungan. Bagaimana mereka akan pulang jika tanpa adanya Benjamin? Lawi lalu mengatakan jika inilah hal yang dikhawatirkan oleh ayah mereka. Lawi juga sempat memarahi Yahuda karena telah mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentang tuduhannya terhadap Yusuf yang dulu mencuri sabuk dari kakek mereka Nabi Ishak. Lawi sebenarnya tahu jika Bibi Faikah lah yang memakaikan sabuk itu kepada Yusuf dan mungkin saja ada orang lain yang menaruh piala itu dalam muatan Benjamin, sama seperti yang dilakukan oleh bibi mereka dulu. Lawi terus memarahi saudara-saudaranya karena sekelompok anak Nabi telah menuduh saudara mereka pencuri dan tidak mau bertobat sampai saat ini. Dia lalu mengajak Bani Israel untuk menghadap kepada Yusarsif untuk membawa pulang Benjamin dengan cara apapun. Ketika mereka sampai di istana, Malik dan Mimi Sabu tetap menjalankan rekayasa itu, seolah-olah kejadian ini memang terjadi yang membuat Bani Israel percaya jika memang Benjamin adalah seorang pencuri. Ketika mereka bertemu dengan Yusarsif, dia mengatakan bahwa Benjamin akan dijadikan budak olehnya sesuai tradisi dari Kanaan. Lawi lalu mengatakan jika Yusarsif sudah banyak mempunyai budak, kenapa harus menjadikan Benjamin sebagai budak juga? Yusarsif mengungkapkan jika dia sebenarnya tidak membutuhkan seorang budak, yang dia butuhkan adalah penyesalan orang yang telah berbuat salah agar orang itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena Benjamin belum mengakui kesalahannya, maka dia harus dihukum terlebih dahulu. Yahuda lalu mengungkapkan jika Benjamin harus bertobat saja, maka masalah akan selesai. Akan tetapi Yusarsif malah balik mengatakan jika bertobat tidak akan semudah itu, karena dia mengenal sekelompok orang yang bersalah, akan tetapi mereka belum bertobat sampai sekarang. Perkataan itu sontak menyinggung Bani Israel yang juga merasa bahwa mereka juga belum bertobat sampai saat ini. Mereka pun lalu keluar dari istana sambil merasa kebingungan bagaimana mereka akan pulang ke Kanaan tanpa adanya Benjamin. Di sini Lawi mulai sadar dan mengatakan jika seharusnya dari dulu mereka semua sudah bertobat saat menzolimi Yusuf, dan sekarang ditambah lagi mereka kehilangan Benjamin yang membuatnya merasa bahwa Bani Israel adalah sekelompok orang yang sangat buruk.
Lawi juga yang merasa bertanggung jawab atas tidak pulangnya Benyamin memutuskan untuk menetap di Mesir sampai dia membawa pulang Benyamin ke Kanaan. Pada akhirnya Bani Israel dan para warga kembali menuju ke Kanaan. Sementara Lawi akan menunggu di sekitar lumbung gandum agar bisa ditemukan saat mereka semua kembali ke Mesir. Sementara itu, Asenat kembali menemui Zulaiha dan menyampaikan niatnya agar Zulaiha mau untuk menemui Yusarsif yang sudah menunggunya. Asenat juga mengatakan jika Yusarsif melakukan itu semua karena mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk menikahi Zulaiha sebelum wajahnya rupawan dan matanya pulih. Yusarsif tak akan melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari Allah SWT. Maka dari itu, Asenat terus membujuk agar Zulaiha mau menerima Yusarsif karena Allah. Zulaiha pun mengungkapkan jika hasad dan gelurannya masih seperti dulu, mungkin dia akan langsung menerima Yusarsif. Akan tetapi sekarang dia sudah menemukan cinta sejatinya, yaitu Allah SWT. Namun jika memang itu adalah perintahnya, maka Zulaiha pun harus mematuhi semuanya. Singkat cerita, akhirnya Bani Israel dan para warga sampai Kanaan yang telah ditunggu oleh para keluarganya. Saat mereka menemui Nabi Yakub, dia langsung menanyakan kenapa semuanya tiba-tiba terdiam dan tak mengucapkan apapun. Dan para istri juga menanyakan keberadaan Lawi serta Benyamin yang tak ada dalam rombongan. Nabi Yakub pun langsung menyangkal jika telah terjadi apa-apa kepada kedua anaknya itu. Namun Ruben langsung menjawab jika Benyamin dan Lawi dalam keadaan baik. Hanya saja ada kejadian yang mereka tak sangka, yaitu Benyamin mencuri piala dari bendahara Mesir lalu dijadikan budak olehnya selama 4 tahun di Mesir. Sementara Lawi malu untuk pulang karena dia bertanggung jawab atas Benyamin dan tidak akan pulang ke Kanaan tanpanya. Nabi Yakub pun langsung menyangkal perkataan anak-anaknya jika Benyamin telah mencuri. Namun Sam'un mengatakan jika mereka semua mengatakan hal yang sebenarnya dan bahkan warga Kanaan juga menjadi saksinya. Warga Kanaan langsung mengatakan bahwa awalnya mereka tidak percaya jika Benyamin telah mencuri barang berharga milik bendahara Mesir. Namun semua itu memang benar adanya. Nabi Yakub pun kembali bersedih karena sekarang dia berpisah dari anaknya lagi, bahkan setelah Yusuf sekarang giliran Lawi dan Benyamin. Keesokan harinya saat sedang mengantarkan makanan, istri Yahuda dikejutkan dengan perubahan mata Nabi Yakub yang menjadi putih karena terus menangis. Bani Israel pun segera datang dan menyuruh agar Nabi Yakub tidak terus-terusan untuk menangis. Akan tetapi Nabi Yakub langsung mengusir mereka semua dari gubuknya dan Nabi Yakub akan menyendiri meratapi kesedihannya. Ketika Nabi Yakub terus menangis dan meratapi nasibnya, datanglah malaikat Jibril dan langsung mengatakan, siapa yang menciptakan Yusuf dan membesarkannya? Malaikat Jibril juga mempertanyakan, kenapa Nabi Yakub terus bersedih kehilangan satu anak, padahal dia memiliki 11 anak lainnya. Nabi Yakub pun mengatakan, jika Allah lah yang telah menciptakan Yusuf dan Yusuf tidak bisa digantikan oleh 11 saudara lainnya. Karena Yusuf adalah wali Allah dan juga imam bagi Nabi Yakub. Malaikat Jibril pun langsung mengatakan jika Allah itu pencemburu dan tidak ingin Nabi Yakub menduakannya walaupun hanya sehari saja. Seketika Nabi Yakub pun langsung sadar jika selama ini dia telah berlebihan meratapi kehilangan Yusuf dan akan mulai bertobat kepada Allah SWT. Malaikat Jibril lalu menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang telah mengorbankan anaknya Nabi Ismail, dan Allah pun mengembalikan Nabi Ismail saat Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya di jalan Allah. Perkataan itu langsung membuat Nabi Yakub sadar bahwa dia belum mengorbankan Ismailnya kepada Allah, dan mungkin saja karena itu dia belum bertemu dengan Yusuf sampai saat ini. Dan mulai dari sekarang dia bersumpah di hadapan Allah jika telah merelakan kedua anaknya. Sebelum pergi, malaikat Jibril mengatakan jika ini mungkin akan menjadi akhir penderitaan dan awal kebahagiaan bagi Nabi Yakub. Malaikat Jibril juga menyuruh Nabi Yakub untuk menyelidiki kabar Yusuf serta peristiwa-peristiwa penting di Mesir. Dia pasti akan menemukan secercah harapan di sana. Setelah itu Nabi Yakub pun mulai bersujud dan meminta maaf kepada Allah karena telah berlebihan mencintai Yusuf dan juga menduakan Allah SWT. أبك
يوسف معك أنت. أزهد المرأة المحبة بالمرآة عينها للوصول إلى ساحة قدسك.